pindah ke Pak Dewan nih, kayak udah nggak sabar nih Bang Dewan. Kalau ke Bang Dewan ada yang menarik nih Bang Dewan. Jangan Bang Dewan, nggak enak, Bang WH. Bang WH, terakhir kemarin itu kalau tidak salah sekitar pukul 15 lewat ya, atau jam 13.00 hampir mau maghrib, ada rapat pertanggungjawaban atau dialog antara Kemenkumham dengan Komisi 3, di mana Menteri Kumham, Menteri Hukum dan HAM RI Pak Yasona, Prof. Yasona, menyampaikan, dan ada yang menggelitik, ada yang bertanya dan dijawab. Di situ ada statement dari Menteri bahwa adanya sebuah kalimat, Pak Yasona menyampaikan arogansi kepengurusan, ada dua belah pihak yang sama-sama keras kepala, dan solusi yang dia buat, dilempar di Komisi 3 itu dipersamakan dengan penyelesaian terhadap kasus Pradi. Tanggapannya gimana Bang WH? Kasus Pradi kan akhirnya ya sudah, satu Pradi A, ada KAI, ada HKI, ada macam-macam lah. Bahkan sekarang ada IAI, Ikatan Advokat. Pertama saya sampaikan bahwa negara ini adalah negara hukum. Ya. Okay. Dan itu konstitusional. Sering saya sampaikan, Restat konstitusional pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Okay. Kemudian pasal 24 di breakdown Undang-Undang 48 2009. Nah, kekuasaan hukum itu dipercayakan oleh negara di kekuasaan kehakiman. Okay. Undang-Undang 48 2009 pengganti Undang-Undang 4 2004. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Menteri, saya maklum. Kenapa? Karena Pak Menteri ini dari hasil yang jawaban Pak Menteri itu menunjukkan saya mempunyai sense of psychologis humanity, ya, prediktif yang yang mana prediksi saya Pak Menteri berarti hanya mendapatkan laporan yang sepihak. Oh, dari satu pihak saja? Ini prediktif. Oh, prediksi. Dari mana? Iya, sense of psychologis humanity. Oke. Artinya kondisi Pak Menteri yang pada saat itu terkesan emosi waktu ditanya, itu artinya apa? Artinya Pak Menteri sebenarnya telah mendapatkan laporan yang menguatkan laporan yang salah. Laporan yang salah. Ya, ketika hal itu bisa saya analisis dari pernyataan beliau, yang mana pernyataan beliau mengatakan keduanya keras kepala. Nah, itu. Ya. Muncul kalimat itu. Nah, kalimat keduanya keras kepala ini berarti Pak Menteri dalam hal ini saya menyampaikan bukan berarti nggak paham. Beliau seorang profesor, guru besar, beliau mantan pengacara, beliau sudah sangat berpengalaman, satu periode yang lalu jadi menteri dan sekarang satu periode ini jadi menteri. 2 kali jadi menteri, sebelumnya jadi penasehat, dan sebelumnya beliau juga mengenyam pendidikan di luar negeri. Itu artinya apa? Kapasitas beliau, kompetensi beliau itu tidak diragukan. Kalau boleh saya nilai, kompetensi beliau itu sudah di level tertinggi. Artinya sebagai seorang ahli hukum, sebagai seorang menteri hukum dan HAM itu pada level yang tertinggi. Dan itu wajar. Tapi kenapa? Namun mengapa beliau berpendapat seperti itu? Itu artinya beliau hanya mendapatkan informasi yang sepotong. Karena apa? Karena beliau tidak mendapati informasi bahwa pengurus sekarang ini melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi yang disampaikan ke Pak Menteri kemungkinan besar hanya masalah konfliknya. Tidak disampaikan proses terjadinya konflik. Berarti baru asapnya saja, apinya tidak? Ya, asapnya. Ya, apinya enggak. Jadi Pak Menteri di sini betul-betul terkesan tidak tidak menyinggung sama sekali sebenarnya siapa yang melanggar dalam ADART. Karena beliau menyampaikan bahwa ini nanti anggaran dasar rumah tangganya harus dirubah ketika bicara e-voting. Walaupun saya sekilas dalam hal ini, tapi saya dapat melakukan analisis ya, secara ini tadi preskriptif, analisis preskriptif bahwa Pak Menteri
dalam konteks laporan ini tidak disertakan adanya pelanggaran dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga oleh pengurus. Berarti informasi yang diterima oleh Pak Menteri maksudnya tidak lengkap atau hanya sepenggal? Ya, informasinya tidak lengkap. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menyampaikan ini ke Menteri? Yang orang dekatnya lah. Ya, siapa yang menyampaikan ke Menteri? Ya, pasti kalau menurut saya, informasi Pak Menteri itu pasti dari dirjennya. Ya, atau dari direkturnya. Atau dari staf ahlinya. Nah, atau dari mana yang dimana lingkungannya pasti lingkungan di dalam kementerian. Tidak mungkin dari eksternal. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwa kondisi di mana Pak Menteri berargumen seperti yang di Komisi 3 kemarin, itu menunjukkan bahwa informasi yang diterima Pak Menteri tidak lengkap. Nah, untuk agar informasi itu menjadi lengkap, apa yang harus dilakukan? Ya, agar lengkap ya kita memang harus menempuh secara hukum. Jalan satu kan saya kemarin kan wawancara yang lalu kan sudah saya sampaikan. Jalan satu-satunya untuk memberikan kepastian hukum adalah pengadilan karena ini restart. Berarti melalui jalur hukum dulu. Ya, ada dua cara. Oke. Ada dua cara. Oke. Satu jalan tapi dua cara. Satu jalan dua cara. Ya, jalan untuk pasal 64 yaitu banding kepada menteri untuk mencabut surat itu. Ya, menteri kemudian mengadili suratnya sendiri dengan dalil-dalil, melihat dalil-dalil ulang dari Undang-Undang Nomor 30 2014. Jadi itu cara kita menyampaikan surat, bisa anggota seperti saya, anggota biasa boleh, atau organisasi di tingkat bawah PP, bisa Pengwil, bisa Pengda, untuk melakukan pencabutan surat-surat mandat yang tidak sah itu, kewenangan yang melanggar itu sesuai dengan Undang-Undang 30 2014. Pasalnya 6 kewenangannya, pasal yang dilanggar 17 dan 18. Karena kewenangan dirjen, kewenangan ini melampaui batas. Bukan wilayahnya. Pasal 17 melampaui batas kewenangan, pasal 18 melampaui wilayah. Itu. Menarik. Nah, sedangkan yang kedua, cara yang kedua adalah pasal 66. Pasal 66 itu teknisnya, pasal yang kedua itu pasal 66. Nah, cara yang kedua. Teknisnya yaitu melalui Perma nomor 4 2015. Gugatan TUN. Lewat TUN. Iya. Sebenarnya menteri dan dirjen sebagainya itu TUN juga, pejabat TUN, tata usaha negara. Kalau gugatan TUN melalui PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Caranya, teknisnya melalui sesuai dengan yang diatur di Perma nomor 4 2015. Itu.